Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Guntur Kurniawan, NIM 61833111028. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan jasmani. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Samsuddin Siregar, SPD MOr. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mentelaah atau mereview satu buah skripsi, yaitu di bagian bab 4 dengan model pengembangan Brock and Gold. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Selamat menyaksikan. Review bab 4 skripsi dengan model pengembangan Brock and Gold. Itu adalah identitas saya. Nama saya Guntur Kurniawan, NIM saya 61833111028. Kelas PJKRE 2018. Mata kuliah metodologi penelitian Penjas. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Samsuddin Siregar, SPD MOr. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Pertama itu adalah analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan ini meliput beberapa proses, di antara yang melakukan pengamatan, menganalisis kegiatan belajar di lapangan, melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti guru dan siswa, dan melakukan studi literatur. Dengan analisis ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Kemudian masuk ke deskripsi produk awal. Pembuatan produk media pembelajaran dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses desain dimulai dengan menyusun konsep, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, dan menyatukan dengan manfaat program komputer menjadi satu bentuk media pembelajaran. Berikut ini tampilan awal produk media pembelajaran sebelum divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Inilah tampilan produk media pembelajaran sebelum divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Media pembelajaran guling depan, pendidikan jasmani. Terus ini ada kompetensi inti, indikator, pengertian senam lantai, adalah bermacam-macam materi. Ini adalah biodata penyusun ya. Di sini saya mengambil skripsi dari Adi Prestio. Kemudian di sini adalah biodata Dr. Farida Mulyaningsi. Ini adalah dosen pembimbing. Kemudian adalah data uji coba. C, yang ketiga adalah C, data uji coba. 1. Data validasi ahli materi. Validator yang menjadi ahli materi dalam penelitian pengembangan ini adalah Dr. Andus F. Suharjana, MPD, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, yang memiliki keahlian di bidang senam. Oleh karena itu, peneliti memilih beliau sebagai ahli peneliti. Validasi dilakukan dengan memberi media pembelajaran disertai lampiran berupa kuesioner. Dalam validasi ini, peneliti dan ahli materi mendiskusikan mengenai kualitas materi dalam media pembelajaran. Evaluasi yang diberikan oleh ahli materi berupa penilaian dan sarana dalam bentuk lisan maupun tulisan yang berguna untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Kuesioner berisi aspek kualitas materi pembelajaran. Aspek isi dan aspek kebenaran materi pembelajaran dan isi.
Hasil evaluasi berupa nilai untuk aspek kualitas materi pembelajaran dari isi penggunaan skala 1 sampai 5, sedangkan aspek kebenaran materi pembelajaran isi berupa komentar dan saran perbaikan. Kemudian ada penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pada tanggal 19 Maret 2015, tahap kedua 24 Maret 2015 dan tahap ketiga dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015, memperoleh nilai dan saran sebagai acuan untuk perbaikan awal produk. Berikut adalah penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dilakukan dalam 3 tahap. Pada tanggal 19 Maret 2015, evaluasi tahap 1 dilakukan pada tanggal 19 Maret 2015 didapat dengan sebagai berikut. Berikut adalah skor aspek kualitas pembelajaran ahli materi tahap 1. Hasilnya kriteria akhir dari aspek kualitas materi pembelajaran di atas diperoleh dari hasil konversi dari kuantitatif ke data kualitatif dengan skala 5 seperti tercantum dalam tabel 6 sebagai berikut. Nah, ini ada kategorinya. Kemudian keterangannya situ udah jelas ya. Kemudian di tabel 7 hasil konversi data kualitatif dan kuantitatif. Itu adalah rumusnya, kriterianya. Berdasarkan tabel hasil konversi data kuantitatif ke data kualitatif dapat diketahui interval skor dan kriteria skor media pembelajaran yang dikembangkan. Ini adalah skor aspek isi materi dari ahli tahap 1 ya. Cukup jelas. Ini adalah tabel 9 sarana perbaikan dari ahli tahap 1. Cukup jelas. Kemudian evaluasi tahap 2 pada tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut. Tabel 10 skor dan aspek kualitas pembelajaran ahli tahap 2. Ini ya cukup jelas ya sini. Kemudian ada tabel 11-nya, ada aspek isi dari ahli materi 2. Aspek kebenaran materi pembelajaran dan isi merupakan informasi yang meliputi bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran perbaikan. Ini adalah tabel 12. Kita masuk ke saran perbaikan dari ahli materi dan revisi tahap 2. Selanjutnya evaluasi tahap 3 dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015. Datanya sebagai berikut. Pada tabel 13 skor aspek kualitas pembelajaran ahli materi tahap 3 ya. Ini kita lihat perkembangannya sangat baik. Cukup jelas kita lihat. Dari tabel di atas diketahui kriteria penilaian ahli materi tahap ketiga pada aspek kualitas materi pembelajaran dalam rentang sangat baik sehingga lolos validasi. Kemudian tabel 14 skor aspek isi ahli materi tahap 3 ya. Ini cukup jelas. Kemudian data validasi ahli media. Ahli media yang menjadi validator media pembelajaran berbasis Leitora yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Bapak Saryono, MPD. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi pembelajaran PNJ serta telah berpengalaman menjadi validator media pembelajaran. Kemudian evaluasi dilakukan dengan menampilkan media pembelajaran kepada validator disertai dengan kuesioner yang berisi aspek tampilan, aspek programan, dan aspek kebenaran tampilan dan programan. Validator mencoba mengoperasikan media pembelajaran dengan penuh ketelitian sambil memberikan saran dan masukan terhadap bagian media yang kurang sesuai. Ahli media menjelaskan secara rinci serta menunjukkan bagian
Bagian yang perlu direvisi, validasi ahli materi dilakukan sebanyak 2 tahap. Validasi ahli materi dilakukan sebanyak 2 tahap. Berikut deskripsi data hasil evaluasi dari ahli media. 1. Evaluasi ahli media terhadap pertama dilakukan pada tanggal 17 April 2015 dan dihasilkan data sebagai berikut. Ini dia tabel 15, skor aspek tampilan dari ahli media tahap 1. Jumlah skor rata-ratanya itu sudah baik ya. Kemudian masuk ke tabel 16, skor aspek programan dari ahli media tahap 1. Oke, dapat kita lihat di sini sudah baik juga kriterianya. Kemudian masuk ke tabel 17, saran perbaikan dari ahli media dan revisi tahap 1. Oke, selanjutnya ada evaluasi tahap kedua dilakukan pada tanggal 21 April 2015. Datanya sebagai berikut. Tabel 18, skor aspek penampilan dari ahli media tahap 2. Cukup jelas. Di sini udah sangat baik, rata-rata jumlah skornya sangat baik. Kemudian masuk ke tabel 19, aspek skor programan dari ahli media tahap 2. Di sini sudah sangat baik jumlah skor rata-ratanya. Ya, dapat kita lihat ya. Oke, itulah 2 tahap. Selanjutnya adalah data uji coba kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil diberikan kepada 10 siswa SMP Negeri 4 Gamping, Sleman dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada produk multimedia. Dari hasil uji coba kelompok kecil, data digunakan sebagai masukan untuk melakukan revisi sebelum produk digunakan untuk uji coba lapangan. Uji coba kelompok kecil dilakukan pada tanggal 11 bulan 4 2015 di ruang kelas SMP Negeri 4 Gamping. Responden pada uji coba ini terdiri dari 10 siswa yang memiliki kemampuan dan karakteristik berbeda, yaitu siswa dengan kemampuan rendah, siswa dengan kemampuan sedang, dan siswa dengan kemampuan tinggi, serta berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Uji coba dilakukan dengan penampilan media pembelajaran dari awal sampai selesai. Kemudian siswa diberi angket untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan media pembelajaran, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan revisi. Data yang diperoleh melalui kuesioner pada uji coba kelompok kecil dapat terlihat pada tabel di bawah ini ya. Oke, pada tabel 20, skor aspek tampilan dari uji coba kelompok kecil. Wah, di sini sangat baik nilai rata keseluruhannya ya. Kemudian tabel 21, skor aspek isi materi dari uji coba kelompok kecil. Wah, di sini rata-ratanya juga sangat baik. Kemudian masuk ke tabel 22, skor aspek pembelajaran uji coba kelompok kecil. Di sini rata-ratanya sangat baik. Kemudian masuk ke berikut komentar menurut responden. 1. Belajar dengan media dan video lebih menyenangkan. Kemudian 2 itu mudah digunakan, musiknya menyenangkan, video sangat membantu untuk pembelajaran. Soal sulit, media pembelajaran mudah menyenangkan, bisa digunakan untuk prestasi. Kemudian data uji coba lapangan. Tujuan dari uji coba ini bertujuan untuk mendapatkan sebagai masukan mengenai kekurangan yang ada pada produk multimedia. Selain itu juga untuk menguji efektif produk tersebut ketika digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Dari data hasil uji coba akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dari produk yang sedang dikembangkan. Selanjutnya uji coba lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 diikuti sebanyak 30 responden siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Gamping. Selama uji coba dilakukan dengan menyenangkan, media pembelajaran dengan LCD proyektor dan
meminta sebagian siswa untuk mencoba mengkompresikan media pembelajaran secara mandiri. Pengisian kuesioner dilakukan pada saat siswa mengamati dan mengoperasikan media pembelajaran. Kuesioner yang dibandingkan pada siswa berisi tentang aspek keterampilan, aspek isi, aspek pembelajaran. Dari kuesioner tersebut akan diperoleh penilaian dari responden mengenai kualitas multimedia yang dikembangkan. Kemudian, data yang diperoleh melalui kuesioner pada uji coba lapangan tertera pada tabel berikut. Tabel 23. Skor aspek tampilan dari uji coba lapangan. Di sini rata-ratanya udah sangat baik ya, sangat baik. Kemudian di tabel 24 skor aspek isi materi dari uji coba lapangan. Wah, di sini kriterianya sangat baik. Kemudian masuk ke skor aspek pembelajaran uji coba lapangan. Di sini dapat kita lihat juga nilai rata-ratanya sangat baik, rata skornya keseluruhan itu sangat baik. Kemudian komentar responden ya. Satu itu dalam media pembelajaran ada video yang menjelaskan gerakan guling depan secara tahap. Pembelajaran olahraga juga harus menggunakan komputer bisa sama dengan pembelajaran lainnya. Materi jelas, ada musik yang bikin semangat dan nggak ngantuk. Seharusnya setiap siswa diberikan satu media agar bisa dibawa pulang untuk pembelajaran sendiri di rumah. Selanjutnya kita masuk ke D, analisis data. 1. Analisis data hasil validasi ahli materi. Data hasil validasi ahli materi yang tertulis pada tabel 5 sampai tabel 14 selanjutnya digunakan sebagai pedoman atau sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau revisi produk multimedia pembelajaran yang sedang dikembangkan untuk menghasilkan multimedia pembelajaran guling depan untuk SMP yang berkualitas. Kuesioner yang digunakan untuk penilaian produk multi pembelajaran memuat dua aspek, yaitu aspek kualitas materi pembelajaran dan aspek isi atau materi. Masing-masing dari kedua aspek tersebut memuat 10 item pada aspek kualitas materi dan 11 item pada aspek isi materi. Selanjutnya berdasarkan data yang telah diperoleh dan telah dikonversi ke skala 5, penilaian ahli dapat terhadap media yang dikembangkan pada aspek pembelajaran adalah dalam kriteria cukup baik dengan skor rata-rata sebesar 3, Oke, berikut ini adalah diagram batang aspek pembelajaran oleh ahli materi tahap 1. Kemudian di sini dijelaskan juga di tabel 27 distribusi frekuensi penilaian aspek isi materi tahap 1 oleh ahli. Kriteria, frekuensinya dan persennya. Kemudian diagram batang aspek isi materi oleh ahli materi tahap 1. Ini cukup jelas. Ini kriterianya ya. Kualitas produk media pembelajaran hasil validasi ahli. Kemudian diagram batang penilaian oleh ahli. Di sini dia sudah dirata-ratakan ya. Cukup jelas juga. Kemudian distribusi frekuensi aspek ini ya. Diagramnya, ini dia diagram. Kemudian kriterianya ini ya. Diagram isi aspeknya ini juga. Ya, ini dia semuanya. Data di atas dapat tunjukkan bahwa rata-rata penilaian dari ahli materi tahap 2 tentang kualitas multimedia termasuk dalam kategori sangat baik. Evaluasi dengan ahli materi yang telah dilakukan selama 3 tahapan dapat meningkatkan kualitas produk
multimedia pembelajaran yang sedang dikembangkan. Selain data di atas, ahli materi memberi saran dan memasukkan secara non formal melalui percakapan. Selanjutnya masuk ke analisis data hasil validasi ahli media. Evaluasi ahli media dilakukan dengan memberikan media pembelajaran disertai dengan kuesioner yang berisi aspek tampilan dan aspek programan. Data yang telah diperoleh dari validasi ahli media pada tahap 1 kemudian dianalisis dan dijadikan dasar untuk memperbaiki kualitas media yang sedang dikembangkan. Kualitas media evaluasi tahap 1 pada aspek keterampilan yang terdiri dari 21 butir item serta keseluruhan mendapatkan nilai baik dengan rata-rata skor 3,95, sedangkan pada aspek programan yang terdiri dari 10 butir item juga mendapatkan baik dengan rata-rata skor 3,8. Selanjutnya adalah analisis data hasil uji coba kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil dilakukan setelah evaluasi dari ahli materi dan ahli media. Uji coba ini dilakukan oleh 10 responden, yaitu siswa-siswi SMP kelas 8 dengan karakteristik yang berbeda-beda. Data yang diperoleh dari uji coba kelompok kecil merupakan data kualitas multimedia yang dikembangkan yang meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek keterampilan atau tampilan, aspek isi atau materi, dan aspek pembelajaran. Dari uji coba kelompok kecil diperoleh data kualitatif berupa saran dan melakukan data siswa untuk memperbaiki kualitas multimedia yang dikembangkan. Manfaat lain dari uji coba kelompok kecil adalah untuk mengetahui data kualitas media yang sedang dikembangkan. Selanjutnya 4 analisis data hasil uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan setelah uji coba kelompok kecil. Uji coba dilakukan oleh 30 responden, yaitu siswa-siswa SMP Negeri 4 Gamping kelas 8C. Data yang diperoleh dari uji coba lapangan merupakan data kualitas multimedia yang dikembangkan yang meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek tampilan, aspek isi, materi, dan aspek pembelajaran. Dari uji coba lapangan didapat data kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya ada penilaian dari siswa atau siswi uji coba lapangan mengenai aspek tampilan, bahwa media pembelajaran ini memiliki kualitas sangat baik dengan rata-rata skor sebesar 4,23. Penilaian pada aspek tampilan cukup 10 item. Berikut ringkasan data penilaian aspek tampilan uji coba lapangan. Ini adalah tabel 48 penilaian aspek tampilan pada uji coba lapangan. Oke, dapat kita lihat ya di sini ya. Rata-ratanya baik, sangat baik. Jadi itu diratakan skornya adalah sangat baik. Ini ya. Lengkap semua sudah. Oke, selanjutnya adalah revisi produk. Berdasarkan saran dari ahli materi, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, produk berupa media pembelajaran yang sedang dikembangkan dapat direvisi dengan berpatokan pada saran-saran tersebut. Berikut ini proses revisi produk sesuai arahan ahli materi. 1. Revisi tahap 1. Pembuatan video seharusnya dilakukan di tempat yang cukup cahaya dan terlihat bagus pada bagian backgroundnya. Hal ini agar pemirsa tidak merasa bosan serta lebih tertarik untuk terus menempatkan pandangan ke video yang sedang dilihat. Video yang secara visual terlihat indah akan lebih mudah diserahkan oleh ahli materi seperti di atas. Kemudian dilakukan dengan membuat ulang video dengan settingan yang berbeda seperti yang diarahkan ahli. Kemudian revisi tahap 2, revisi yang dilakukan ahli materi berlangsung sebanyak 2 kali. Pada tahap kedua, ahli materi menyarankan agar menambahkan beberapa item dalam video tutorial, diantaranya menambahkan kesalahan-kesalahan pada guling depan, pembentukan, dan sikap membulat. Kemudian revisi tahap 3, validasi media pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan ahli media menghasilkan kesimpulan bahwa ada beberapa
slide dan gambar yang harus diperbaiki. Bagian slide yang harus diperbaiki adalah pada bagian petunjuk penggunaan yang sebaiknya ditambahkan dengan spesifikasi program komputer yang bisa digunakan untuk menjalankan media tersebut. Berikut tampilan slide pada revisi. Ini adalah perbaikan revisi tahap 1 tadi ya. Ini adalah slide-nya, tampilan sebelum revisi nih. Ini adalah tampilan sebelum revisi. Ini adalah tampilan setelah revisi. Dapat kita lihat perbedaannya ya. Kemudian di sini ada slide. Nah, ini adalah guling depan ya. Tampilan video sebelum revisi ya ini. Ini dia sebelum revisi. Kemudian sudah revisi, ini adalah ini. Ini sebelum revisi. Ya, sebelum revisi. Sebelum revisi juga ya, sebelum revisi. Sebelum revisi. Ini dia setelah revisi. Oke. Ini sikap berdiri setelah revisi ya. Nah, di sini mempunyai pemandangan yang cukup menarik. Ini dia. Ini dia revisi tahap 2-nya ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Masuk kita ke revisi tahap 3 ya. Ini tampilan slide-nya. Ini dia ya. Banyak perbaikan di sini. Selamat Anda lulus. Selanjutnya adalah kajian produk akhir, pengembangan media pembelajaran berbasis Loktora untuk sekolah menengah pertama kelas 8 ini kelas 7 ini melalui berbagai tahap sesuai dengan prosedur penelitian dan pengembangan. Tahap awal pembuatan media ini adalah dengan melakukan observasi permasalahan dan kebutuhan di lapangan, kemudian dilakukan studi literatur. Dengan demikian pengembangan produk media pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proses pembuatan media pembelajaran tahap awal adalah pengumpulan materi dari berbagai sumber yang dianggap memenuhi syarat. Bahan tersebut baik berupa teks maupun gambar. Bahan berupa video dibuat dengan bantuan beberapa anggota sebagai juru kamera dan penata cahaya. Proses ini melibatkan waktu sekitar 1 sampai 1 hari dari mulai mempersiapkan alat, menyiapkan tempat, pada akhirnya pengambilan gambar dan pengambilan peralatan. Video hasil rekaman kemudian diolah dengan software multimedia bersama Adobe Premiere Pro CS6 untuk menghasilkan video yang baik dari segi warna dan gerakan, serta untuk memperbaiki subtitle pada video. Dari ketiga bahan tersebut yang berupa teks, gambar, dan video tersebut kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang padu. Program komputer yang digunakan untuk menghasilkan sebuah media pembelajaran interaktif bersama Lothar Innsprint V11, yang mana program ini dikeluarkan oleh perusahaan bernama Trifinis Compression khusus untuk membuat media pembelajaran interaktif. Dengan perangkat lunak ini, bahan-bahan yang berupa teks, gambar, dan diolah menjadi pembelajaran guling depan untuk siswa SMP kelas 7. Setelah menjadi satu produk, kemudian divalidasi oleh ahli, baik ahli materi maupun ahli media. Yang selanjutnya dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Validasi oleh ahli materi dilakukan selama 3 tahap. Pada tahap ketiga, produk berupa media pembelajaran sudah layak digunakan uji coba tahap revisi. Sedangkan pada validasi ahli media pembelajaran sebanyak 2 tahap dan dianggap layak untuk uji coba tahap revisi. Validasi tersebut di atas dilakukan adalah untuk mengevaluasi, memperbaiki guna meningkatkan kualitas produk media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya, media pembelajaran yang telah tervalidasi oleh ahli materi
dan ahli media kemudian siap untuk dilakukan uji coba kelompok kecil dengan melibatkan 10 orang yang memperoleh data akan digunakan sebagai dasar untuk revisi produk. Dari hasil revisi uji coba kelompok kecil dilanjutkan dengan uji coba lapangan dengan melibatkan 30 siswa. Dari hasil uji coba terakhir ini akan diketahui kualitas media yang dikembangkan dan siap diproduksi dalam jumlah besar dan distribusikan ke sekolah yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah analisis data yang telah dilakukan dari hasil uji coba kualitas media pembelajaran dari ahli media termasuk kategori sangat baik, dari ahli materi mendapat skor sangat baik, dari uji coba kelompok kecil mendapat skor sangat baik, dan pada uji coba terakhir yakni uji coba lapangan juga mendapat skor sangat baik. Pendapat siswa sebagai responden yang telah menggunakan produk secara non formal, mereka menyatakan pendapat bahwa media pembelajaran seperti ini dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Jumlah dapat menambah motivasi belajar. Ditinjau dari aspek penampilan, menurut siswa media ini tampilannya baik dan simpel, tidak membuat bingung ketika digunakan. Dari segi kualitas materi yang berupa teks maupun video, bagus dan mempermudah pemahaman. Selanjutnya adalah kualitas media. Menurut peneliti, termasuk dalam kategori baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya adalah media ini kurang responsif apabila digunakan dalam komputer dengan spesifik terlalu rendah. Namun demikian tidak mengurangi kualitas media pembelajaran ketika sedang digunakan dan tidak menjadi penghambat yang berarti bagi pengguna. Selain kekurangan tersebut, masih ada kekurangan lainnya seperti resolusi media pembelajaran tidak bisa diatur sesuai dengan kemampuan pengguna. Besar harapan peneliti untuk kedepannya akan dikembangkan program yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil pemaparan saya ini berdasarkan hasil penelitian pengembangan produk media pembelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi guling depan untuk SMP kelas 7 dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran dilakukan melalui tahap, yaitu 1. Tahap pendahuluan yang terdiri dari menentukan mata pelajaran, menganalisis kebutuhan, dan menentukan materi. 2. Tahap pembuatan produk yang terdiri dari membuat desain produk, mengumpulkan materi, dan membuat produk awal. 3. Tahap evaluasi yang terdiri dari validasi ahli dan ahli media, uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok lapangan. Setelah melakukan tahap pengembangan tersebut, dihasilkan produk media pembelajaran untuk kelas 7 materi guling depan yang telah diuji cobakan kepada peserta didik sebagai penggunaan, mendapatkan nilai skor rata-rata sebesar 4,28 dengan kriteria sangat baik. Oke, terima kasih. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Di sini hasil presentasi saya tentang mereview bab 4 sebuah skripsi yang berjudul Pengembangan Media Belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, materi guling depan untuk SMP kelas 7. Untuk SMP kelas 7, pembuat skripsinya adalah Adi Prastio dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin masih banyak kekurangan saya dalam mentelaah atau mereview bab 4 dari skripsi tersebut, mempunyai kesalahan dalam pengerjaan atau mereview atau mentelaah bab 4 skripsi dari Adi Prastio tersebut. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Salam olahraga.